Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Okta Primasakti, NIM 200803102049. Saya dari Prodi D3 Administrasi Keuangan. Prinsip penyelenggaraan dana. Peserta dalam program dana pensiun. Peserta dana pensiun adalah perorangan pribadi, baik karyawan suatu lembaga atau perusahaan maupun pekerja mandiri yang berusia 8 tahun atau telah kawin dan telah bekerja minimal 1 tahun pada pendiri atau mitra pendiri. Yang kedua, dua jenis lembaga. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja dibentuk oleh orang atau mempekerjakan karyawan. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa atau PAJ yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti atau PPIP bagi perorangan, bagi karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja pesertanya. Dan selanjutnya, iuran dana pensiun. Iuran dana pensiun, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 230/KMK 017/1993 mengatur batasan iuran maksimum. Iuran peserta 7,5% dikali gaji dasar pensiun. Yang kedua, iuran pemberi kerja 12,5% dikali gaji dasar pensiun. Yang ketiga, jumlah iuran 20% dikali gaji dasar pensiun. Yang pertama, dari iuran peserta saja berasal dari potongan gaji karyawan setiap bulan atau DPLK. Yang kedua, iuran pemberi kerja saja berasal dari sumbangan dari pemberi kerja selaku majikan dari karyawannya atau di PPK dan DPLK. Dan yang ketiga, dari iuran pemberi kerja dan peserta atau di PPK dan yang selanjutnya 3 asas pengelolaan dana pensiun. Yang pertama, kebersamaan. Dalam kondisi apapun, suka maupun duka, pemberi kerja dan peserta perlu bekerja sama dalam menghimpun dana secara rutin atau bulanan. Selanjutnya, dananya digunakan sebagai cadangan pembayaran manfaat pensiun pada peserta lain yang pensiun. Yang kedua, keadilan. Iuran yang dihimpun merupakan milik bersama sehingga pembagian himpunan iuran dan hasil pengelolaannya pada seluruh peserta di kemudian hari harus mengikuti atas keadilan. Yang ketiga, kesederhanaan. Program dan peraturan yang dibuat diupayakan sesederhana mungkin, namun dapat memberi kejelasan, kepastian, kepuasan, dan ketentraman semua peserta. Pendiri dana pensiun adalah setiap orang atau badan yang mempekerjakan karyawan dapat mendirikan dana pensiun pemberi kerja untuk menyelenggarakan program pensiun bagi karyawannya. Kewajiban pendiri. Yang pertama, membuat pernyataan tertulis mengenai kesediaannya untuk membiayai penyelenggaraan dana pensiun dan bertanggung jawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajibannya membayar manfaat pensiun. Yang kedua, membayar iuran baik iuran normal maupun iuran tambahan. Yang ketiga, memungut iuran peserta dan menyetorkan ke dana pensiun. Yang keempat, memperlihatkan buku catatan, dokumen, serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan langsung oleh Menteri Keuangan. Dan selanjutnya, wewenang pendiri. Yang pertama, mendirikan atau membuatkan dana pensiun. Yang kedua, menetapkan dan mengubah peraturan dana pensiun. Yang ketiga, menunjuk dan memberhentikan pengurus dan dewan pengawas. Yang keempat, menunjuk penerima titipan. Yang kelima, menetapkan arahan investasi. Selanjutnya, hak pendiri. Yang pertama, mendapat laporan dari pengurus mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya. Yang kedua, menerima pertanggungjawaban dari pengurus mengenai pengelolaan dana pensiun. Yang ketiga, mendapat laporan dari dewan pengawas mengenai hasil pengawasannya atas pengelolaan dana pensiun. Dewan Pengawas Dana Pensiun. Persyaratan Dewan Pengawas. Yang pertama, WNI memiliki akhlak dan moral yang baik,
tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perekonomian dan atau dihukum karena melakukan tindak pidana perekonomian. Yang kedua, ditunjuk dan diberhentikan oleh pendiri. Yang ketiga, tidak dapat merangkap jabatan pengurus. Yang keempat, terdiri dari wakil peserta dan wakil peserta dan wakil pemberi kerja dalam jumlah yang sama. Yang kelima, direksi atau pejabat yang sesingkat dengan itu dalam pemberian. Tugas dan wewenang Dewan Pengawas. Yang pertama, mengawasi pengelolaan dana pensiun. Yang kedua, menunjuk akuntan publik dan akuntaris. Yang ketiga, bersama pendiri menetapkan arahan investasi. Yang keempat, melaporkan hasil pengawasannya kepada pendiri dan mengumumkan salinannya kepada peserta. Kewajiban Dewan Pengawas. Yang pertama, membuat pernyataan tertulis tentang kesediaannya ditunjuk sebagai anggota Dewan Pengawas. Yang kedua, bersama pengurus membicarakan secara berkala pendapat dan saran dari peserta mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya. Yang ketiga, melaporkan hasil pengawasannya kepada pendiri dan mengumumkan salinannya kepada peserta. Selanjutnya yaitu wewenang pengurus. Yang pertama, membuat perjanjian dengan penerima titipan. Yang kedua, membuat perjanjian dengan pihak ketiga. Dan yang ketiga, melakukan tindakan hukum untuk atas nama dana pensiun dan mewakilkan dana pensiun di dalam atau di luar pengadilan. Pengurus dana pensiun. Syarat pengurus. Yang pertama, WNI, memiliki akhlak dan moral yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perekonomian dan atau dihukum karena melakukan tindak pidana perekonomian, memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang dana pensiun, dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pengetahuan dasar dan pengetahuan lanjutan di bidang dana pensiun. Yang kedua, ditunjuk dan diberhentikan oleh pendiri. Dan yang ketiga, tidak dapat merangkap jabatan pengurus dana pensiun lain dan direksi atas jabatan eksekutif pada perusahaan lainnya. Kewajiban pengurus. Yang pertama, mengelola dana pensiun. Yang kedua, mengumumkan perkembangan portofolio investasi dan hasilnya pada peserta sekurang-kurangnya 6 bulan sekali dan melaporkannya pada pendiri dan Dewan Pengawas. Yang ketiga, melaporkan perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada pendiri dan Dewan Pengawas minimal 6 bulan sekali. Yang keempat, melaporkan kepada Menteri Keuangan laporan keuangan dan perkembangan investasi dan hasilnya yang telah diaudit akuntan publik paling lambat 5 bulan setelah tahun buku beserta laporan semesteran paling lambat 2 bulan tiap akhir semester. Laporan teknis, laporan akuntaris minimal 3 tahun sekali dan laporan apabila pendiri tidak membayar iuran 3 bulan berturut-turut. Yang kelima, mengumumkan pembentukan dana pensiun dan pengesahan peraturan dana pensiun dengan mendapatkan keputusan Menteri Keuangan tentang pengesahan dana pensiun pada Berita Negara Republik Indonesia. Yang keenam, memberitahukan kepada pendiri apabila mitra pendiri tidak membayar iuran 3 bulan berturut atau mitra pendiri bubar. Yang ketujuh, memperlihatkan buku catatan, dokumen, dan memberhentikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan langsung oleh Menteri Keuangan. Yang kedelapan, menyampaikan kepada peserta neraca dan perhitungan hasil usaha hal-hal yang timbul dalam kepesertaan dan setiap perubahan peraturan dana pensiun. Yang sembilan, menyusun tata cara bagi peserta untuk menyampaikan saran dan pendapatan mengenai perkembangan portofolio investasi. Ke-10, menyampaikan kepada peserta neraca dan perhitungan hasil usaha hal-hal yang timbul dalam kepesertaan dan setiap perubahan peraturan dana pensiun.